Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Setia Musyakila. Saya dari periode manajemen angkatan 24 dengan NRP 244010074. Baik, yang selanjutnya ada sifat dan klasifikasi motif. Motivasi konsumen akan berubah berkembang sejalan dengan berkembangnya pengalaman dan proses pembelajaran yang berlangsung. Kebutuhan akan berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konsumen akan berinteraksi dengan konsumen lain, dan dari interaksi tersebut, konsumen akan mendapatkan informasi-informasi penting berkaitan dengan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen juga belajar dari media yang ada di sekitarnya, serta belajar dari lingkungannya. Maka dari itu, dari hal tersebut, pengetahuannya akan meningkat dan keinginan-keinginan pun akan berkembang. Sifat motif. Pada umumnya, motif atau kebutuhan manusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ketik di Wikipedia 2021. Yang ke-1, ada kebutuhan tidak pernah terpuaskan. Kebutuhan manusia cenderung tidak pernah terpuaskan sepenuhnya dan akan terus-menerus berkembang. Contohnya, seorang konsumen setelah tahu kebutuhan akan sarana transportasinya terpenuhi melalui pembelian sedan Soluna, tahun depan timbul keinginannya untuk menggantinya dengan mobil sedan Camry atau BMW yang dinilainya lebih tepat untuk memajukan gaya hidup dan kelas sosial ekonomi yang akan datang. Dan yang kedua, ada kebutuhan memunculkan kebutuhan baru. Setelah sesuatu kebutuhan terpenuhi, akan muncul kebutuhan baru yang berbeda atau lebih tinggi lagi. Lalu, untuk yang ketiga, ada keberhasilan dipengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan akan memengaruhi tujuan berikutnya yang ingin dicapai. Contohnya, seorang konsumen yang gagal membeli komputer Pentium general terbaru akan berusaha membeli Pentium general yang lama. Yang keempat, ada bersifat majemuk. Tindakan konsumen umumnya diborong oleh beberapa motif sekaligus. Sebagai contohnya, seorang memilih mobil BMW adalah selain karena didorong untuk mendapatkan prestis dan meningkatkan harga dirinya, juga untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan dan keamanan. Klasifikasi motif. Motif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang ke-1, ada fisiologis dan psikogenetik. Fisiologis yaitu kebutuhan biologis seperti lapar, haus, dan pakaian. Sedangkan psikogenetik adalah kebutuhan psikologis seperti prestasi, status, dan pengakuan. Lalu yang kedua ada motif disadari dan tidak disadari. Motif disadari, motif yang sepenuhnya disadari oleh konsumen. Sebaliknya, motif yang tidak disadari yaitu motif yang tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen. Pada umumnya, konsumen kurang menyadari motif sesungguhnya karena ketidakmauan mengetahui alasan yang menyebabkannya melakukan suatu perilaku. Yang ketiga, ada motif positif dan negatif. Positif adalah motif yang menarik individu pada tujuan yang diharapkan.
Sedangkan motif negatif yaitu motif yang mendorong individu menjauhi konsekuensinya yang diinginkan. Ya, seperti itu. Motivasi melibatkan konstelasi keyakinan, persepsi, nilai, minat, dan tindakan yang semuanya terkait erat. Akibatnya, berbagai pendekatan motivasi dapat berfokus pada perilaku kognitif seperti permintaan dan penggunaan strategi. Aspek non-kognitifnya seperti persepsi, keyakinan, dan sikap, atau keduanya. Teori motivasi menurut Tatih dikutip Yudi 2021. Yang ke satu ada teori motivasi Freud. Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Kotler and Keller dikutip Yudi 2021. Freud melihat bahwa seseorang akan menekankan berbagai keinginan seiring dengan proses pertumbuhannya dan proses penerimaan aturan sosial. Keinginan-keinginan ini tidak pernah berhasil dihilangkan atau dikendalikan secara sempurna, dan biasanya muncul kembali dalam bentuk mimpi, salah bicara, dan perilaku-perilaku yang menyimpang. Teori motivasi Freud, kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian benar tidak disadari. Lalu ada yang kedua yaitu teori hierarki. Teori hierarki dapat terpenuhinya suatu kebutuhan akan menimbulkan motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut tersusun dalam sebuah jenjang dari tingkatan yang paling mendesak sampai dengan yang kurang mendesak. Meskipun bukan berarti harus dimulai dari kebutuhan fisiologis ke atas dengan kebutuhan aktualisasi diri. Albani dikutip Yudi 2021. Teori hierarki Maslow, kebutuhan manusia tersusun dengan jaringan dari yang paling mendesak hingga yang kurang mendesak, seperti fisiologis, makan dan minum, rasa aman, pelindungan, sosial, cinta atau persahabatan. Lalu ada penghargaan, prestasi, kepercayaan diri, aktualisasi diri. Ada teori 3 kebutuhan McClelland, Trio of Needs, yaitu kebutuhan untuk berkuasa. Ada beberapa. Yang ke satu ada kebutuhan untuk berkuasa, need for power, kebutuhan berafiliasi, need for affiliation, kebutuhan berprestasi, need for achievement. Lalu yang keempat, ada teori motivasi Herzberg. Teori 2 faktor, membedakan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor yang menyebabkan kepuasan. Penjual harus menghindari faktor yang menimbulkan ketidakpuasan dan mengidentifikasi faktor yang menimbulkan kepuasan. Di sini teori motivasi ini memiliki 2 implikasi. Pertama, penjual haruslah menghindari faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan seperti buku pedoman, penggunaan komputer yang buruk, atau kebijaksanaan pelayanan yang kurang baik. Walaupun hal-hal ini tidak akan meningkatkan penjualan komputer, hal-hal ini dapat
dengan mudah mengurangi penjualan komputer. Kedua, produsen haruslah mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan atau motivator utama dari pembelian di pasar komputer, dan memastikan hal-hal ini tersedia. Faktor-faktor yang memuaskan ini akan membuat perbedaan utama antara merek komputer yang dibeli oleh pelanggannya.